Selanjutnya kita masuk ke subbab 3.2 tentang kemonotonan dan kekonkavan. Nah, di sini ada definisi, diberikan f terdefinisi pada suatu interval i, intervalnya boleh terbuka, tertutup atau keduanya. Kita katakan ya, f itu dikatakan fungsi naik pada interval tersebut kalau ketika kalian mengambil dua titik, sembarang dua titik, kalian namakan x1 sama x2, maka fungsi x1-nya itu kurang dari x2. Ya, jadi kalau kalian ambil dua nilai, di mana nilai yang paling kecil kalian namakan x1, nilai yang kedua itu kalian namakan x2, nilai yang lebih besar ya. Kalian cari nilai fungsinya. Kalau ternyata nilai fungsi x1 itu kurang dari nilai fungsi yang kedua, berarti fungsi tersebut merupakan fungsi naik. Ini untuk semua ya, untuk semua pasangan bilangan x1 dan x2 dimanapun kalian mengambil x1 sama x2-nya. Gitu. Nah, f itu disebut fungsi turun. Kebalikannya, kalau ketika kalian mengambil sembarang dua sisi tadi, x1 sama x2, dan ternyata fx1-nya lebih besar dari fx2, maka fungsinya itu berarti fungsi yang turun. Gitu. Nah, f itu dikatakan strictly monoton ya, kalau pada suatu interval tersebut dia merupakan fungsi naik dan juga fungsi turun. Di gambar 1 ya, kalau saya ambil intervalnya dari 0 sampai C, fungsi f ini dikatakan fungsi turun karena kalau saya ambil sembarang dua nilai, misalkan yang saya ambil di sini ini x1-nya, kemudian di sini x2-nya. Nah, di sini fx1 itu kan yang ini. Fx2 itu ada di sini. Ini fx2 ya. X1-nya kurang dari x2. Tetapi fx1 nilainya ini kan di sini, berarti nilainya lebih besar dari fx yang kedua. Berarti dari interval ini sampai sini fungsinya itu disebut fungsi turun. Nah, kalau yang di sini dari C sampai misalkan di sini saya ambil B, ini disebut fungsi yang naik karena ketika saya ambil sembarang dua titiknya ya. Misalkan di sini sama yang di sini, ini x1, ini x2, maka fx1-nya pasti kurang dari fx2. Nah, di contoh 1, kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, tentukan di mana f itu naik dan di mana dia itu turun. Nah, ini tadi kita punya fungsi fx yang seperti ini ya. Tadi kita bisa mengetahui fungsi itu naik atau turun kalau turunannya lebih besar atau kurang dari 0. Sekarang kita cari turunannya dulu. f aksen x ini sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12. Ini ya, kalau kita sederhanakan ya, ini sama dengan 6x kuadrat min x min 2. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini x, berarti yang di sini min 2 sama plus 1. Fungsi ini akan naik kalau turunannya lebih besar dari 0, maka kita punya f aksen x itu lebih besar 0. Ini untuk yang naik. Berarti 6x min 2 x plus 1 itu harus lebih besar dari 0. 6-nya bisa hilang ya, tinggal x min 2 sama x plus 1 lebih besar dari 0. Yang ini x sama dengan 2, yang ini x sama dengan min 1. Masih ingat cara membuat garis bilangannya ya, karena di sini lebih dari berarti dia terbuka, open interval ya, min 1 sama 2, karena lebih dari berarti daerahnya yang ke sana. Ini daerahnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah interval dari min tak hingga sampai min 1 open ya, digabungkan dengan
2 sampai tak hingga. Ini adalah interval di mana fungsi tersebut naik. Sekarang fungsi itu turun kalau turunannya kurang dari 0, sama seperti tadi ya. Ini 6, X min 2, X plus 1 kurang dari 0. Berarti kita punya X min 2 sama X plus 1 itu kurang dari 0. Ini X sama dengan 2, ini X sama dengan min 1. Jadi sama ini min 1, 2, karena dia kurang dari daerahnya yang ini. Tuh himpunan penyelesaiannya ini adalah interval terbuka min 1 sampai 2. Jadi kita sudah dapat ini adalah interval di mana dia itu naik dan ini adalah interval di mana dia itu turun. Kalau kita gambar ya. Tuh, saya punya min 1. Kemudian di sini ada 2 ya. Dari min tak hingga sampai min 1 dia adalah fungsi naik. Berarti gambarnya misalkan seperti ini ya. Kemudian dari min 1 sampai 2 dia turun. Nah, sampai 2. Kemudian dia naik lagi dari 2 ke atas gini. Nah, selanjutnya di sini ada definisi lagi tentang kekonkavan. Kekonkavan itu sama dengan menghadap ya. Fungsi itu menghadap ke bawah atau ke atas gitu. Nah, diberikan f itu dapat diturunkan ya, terdiferensiabel pada suatu interval terbuka I. Kita katakan f itu menghadap ke atas ya pada I kalau turunannya itu merupakan fungsi naik di interval I. Kita katakan f itu menghadap ke bawah di I kalau turunannya itu merupakan fungsi turun di interval I. Nah, sebelum itu kalian masih ingat fungsi linier? Kalau kita punya fungsi linier yang seperti ini gradiennya adalah negatif. Sedangkan fungsi linier yang bentuknya seperti ini gradiennya positif. Nah, semakin tinggi fungsi itu ya grafiknya berarti dia semakin besar. Kalau ini berarti min-nya semakin besar. Kalau ini berarti dia akan semakin positif. Kalau semakin rendah berarti dia akan mendekat ke positif gitu ya. Sekarang perhatikan gambar 7 ini. Di gambar 7 ini bisa kalian lihat turunan itu kan merupakan gradien ya, garis singgung. Nah, di sini kalian lihat garis singgungnya. Garis singgungnya bentuknya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan barusan, ini adalah min. Ini dia min, akan semakin mendekati positif ya. Yang ini dia positif. Yang ini karena semakin tinggi, ini semakin lebih besar lagi nilainya. Dari min yang sangat besar nilainya, kemudian min yang mendekat ke positif, ini lebih positif lagi. Berarti f aksennya itu merupakan fungsi naik. Sehingga bisa kita lihat bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya itu kan gini. Berarti dia menghadap ke atas. Nah, sekarang kalau yang tengah itu ini positif ya. Ini positif. Yang ini dia negatif, dia terakhirnya dia semakin negatif lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa f aksennya itu turun, merupakan fungsi turun, sehingga grafik fungsinya bentuknya seperti ini, yaitu menghadap ke bawah. Nah, kalau ini campuran, dari sini dia menghadap ke atas, yang sini dia menghadap ke bawah. Sehingga di sini kita punya teorema kekonkavan ya. Diberikan f itu terdiferensiabel 2 kali pada suatu open interval I kalau f double aksennya itu lebih besar dari 0 untuk semua nilai x yang ada pada interval tersebut, berarti f-nya itu dikatakan menghadap ke atas, konkav up, yang kayak gini tadi ya. Nah, kalau turunan keduanya itu ternyata kurang dari 0 untuk semua nilai x, maka dia itu menghadap ke bawah gini grafiknya. Contohnya, kapan fx sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 itu merupakan fungsi naik, turun, konkav up, dan konkav down. Ya, kalau mau menentukan naik sama turun, berarti turunan pertama. Kalau mau menentukan konkav up sama konkav down, itu turunan keduanya. Ya, ini dicari turunan pertamanya. Ini didapat x kuadrat min 2x min 3.
Kalau difaktorkan X plus 1 sama X min 3 ya. Yang ini X sama dengan min 1, yang ini X sama dengan 3. Sehingga intervalnya ini ada min 1, ada 3 ya. Dia itu positif ya. Kalau ke sana ini positif, berarti dia itu naik nanti ya. Dari min tak hingga sampai 1. Kemudian 3 sampai tak hingga dia ini naik. Kemudian dia turun di antara min 1 sama 3. 1 min 1 sama 3. Ini dia turun. Kemudian turunan keduanya dari X kuadrat min 2X min 3 kita turunkan lagi. Dapatnya 2X min 2. Nah, kapan fungsi itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah? Kalau turunan keduanya lebih besar atau kurang dari ya. Di sini turunan keduanya 2x min 2. Bisa difaktorkan jadi 2x min 1. Kalau dia itu menghadap ke atas, berarti 2x min 1 itu lebih besar dari 0. Berarti x min 1 lebih besar dari 0. X-nya lebih besar dari 1. Otomatis dia itu menghadap ke bawah kalau X-nya itu kurang dari 1. Makanya di sini turunan keduanya ya. Bisa kalian lihat batasnya adalah 1. Yang positif itu berarti dia menghadap ke atas, yang ini dia menghadap ke bawah. Dari min tak hingga sampai 1 dia menghadap ke bawah, dari 1 sampai tak hingga dia menghadap ke atas.